Jadi Imam Ustadz Muhammad Zaki Al-Hafidh dan penceramah Ustadz Dr. Haji Damanhur Abbas Al-Sifah. Demikian dapat kami sampaikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an mubarakan fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan para guru-guru sekalian semuanya, para asatiz dan masyayikh, ayah bunda yang saya cintai dan jamaah yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan air yang penuh dengan keberkahan dari langit. Terkadang air yang turun itu membuat sebagian di antara kita tidak menyukainya, dikarenakan mereka tidak bisa berjualan, dikarenakan rumah mereka akan banjir. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita cintai itu bukanlah itu yang terbaik kepada kita. Dan boleh saja apa yang kita benci itulah yang terbaik kepada kita. Karena sesungguhnya skenario Allah itu adalah yang terbaik kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kesempurnaan di saat kita melaksanakan salat berjamaah itu adalah menjadi seorang makmum yang baik. Tidaklah baik apabila seorang makmum itu melakukan gerakannya beriringan dengan imam, apalagi seorang makmum mendahului imam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di saat makmum ruku, sujud, maka ikutilah sampai dengan habis tanda isyaratnya, baru kita mengikutinya. Jangan sekali-sekali kita melakukannya beriringan ataupun mendahului. Kenapa? Karena Rasul sendiri mengatakan bahwasanya kesempurnaan dalam kita berjamaah itu dengan kita mengikutinya secara baik dan benar. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di saat Allah mengutus kepada kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai kabar gembira dan ini adalah sebagai petunjuk kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam waktu sesingkat-singkatnya sebagaimana proklamator, maka pada malam yang berbahagia ini, insya Allah kita akan menyampaikan satu ayat Al-Quran yang berbunyi di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini berada di antara ayat yang menceritakan tentang kewajiban Ramadan.
Di saat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana kewajiban Ramadan dan proses Ramadan, maka diselingi dengan sebuah ayat yang berbunyi tentang hubungan antara Allah dengan hamba-Nya. Di dalam tafsir At-Tabari juz 4 halaman 481, Imam Tabari menjelaskan ada beberapa riwayat yang menjelaskan kenapa ayat ini turun. Pada saat itu para sahabat mereka menanyakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jika Allah itu dekat, maka kami akan memintanya. Jika Allah itu jauh, maka kami akan memanggilnya. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya kapan waktu terbaik? Mata sa'ah an tad'ullah. Kapan waktu terbaik untuk kita meminta kepada Allah? Ini menunjukkan bahwasanya setiap pertanyaan dari para sahabat, kalau kita ingin membuka kembali Al-Quran, dan kita akan mendapatkan lebih dari 5 pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, itu semua jawabannya itu diwakilkan oleh Allah kepada Rasul untuk menjawabnya. Sebagai contoh, sebagaimana Allah berfirman, di saat para sahabat menanyakan tentang yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat itu menanyakan tentang bulan sabit. Begitu juga para sahabat menanyakan tentang harta apa yang diinfakkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Hal yang sama di saat para sahabat menanyakan tentang bulan-bulan apa saja yang diharamkan untuk terjadi peperangan. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Dan pada saat para sahabat menanyakan tentang khamar dan maisir, pada saat itu mereka menanyakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan para sahabat juga menanyakan tentang kondisi anak yatim. Yas'alunaka 'anil yatam. Dan para sahabat juga menanyakan tentang haid. Yas'alunaka 'anil haid. Dan yang terakhir, para sahabat juga menanyakan yas'alunaka madza uhilla lahum. Kesemua pertanyaan sahabat tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Qul, katakan wahai Muhammad, ya, katakan wahai Muhammad. Misalnya ditanyakan tentang yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Allah mewakilkan jawaban tersebut kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijawab kepada para sahabat. Namun tidak dengan ayat ini. Pada ayat ini, di saat seorang hamba menanyakan tentang bagaimana posisi dia dengan Rabb-nya, maka pada saat itu Allah mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni, tidak mengatakan qul fa inni qarib, akan tetapi dimahzufkan kata-kata qul, perwakilannya itu dengan dikatakan bahwasanya inni qarib, sungguh aku itu dekat. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang lain bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwasanya kedekatan kita dengan Allah, dengan Rabb kita itu melebihi dekat daripada urat nadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan sebuah ungkapan yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan menjawab, akan mengabulkan da'watad da'i, permintaan dari hambaku, idza da'an, apabila mereka meminta kepadaku. Di dalam bahasa Arab ini dinamakan dengan taqdimu jawab syarat ala adati syarat, bahwasanya setiap adat syarat itu harus ada jawabnya. Apabila saya makan, maka saya akan kenyang, bukan saya akan ngantuk, ya. Ini adalah adat syarat dengan jawab syarat. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan jawaban daripada syaratnya. Syaratnya apa? Apabila seseorang, ya, berdoa,
Iza da'ani, seharusnya konteksnya itu adalah iza da'ani ujibu da'watahu. Akan tetapi Allah memberikan sebuah kepastian kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad, ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila mereka meminta kepadaku, maka aku akan memenuhi permintaannya. Akan kupenuhi permintaan mereka apabila mereka meminta kepadaku. Ini adalah sebuah kepastian. Quwatul siyaq fil Quran, bahwasanya ungkapan ini, takbir ini merupakan takbir yang paling kuat, menunjukkan bahwasanya doa orang itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Hanya saja terkadang doa tersebut itu bisa saja dipending, tidak dijawab hari ini. Berapa banyak di antara kita yang sewaktu kita kecil dulu mempunyai sebuah keinginan, tapi setelah kita besar keinginan tersebut disampaikan oleh Allah. Ini adalah sebuah nikmat di saat kita meminta kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan. Berapa lama sudah kita tidak pernah meminta doa kepada ibunda kita, orang tua kita yang sudah terbujur kaku di dalam kuburan. Ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita semuanya untuk mengirimkan doa, untuk meminta doa kepada Allah agar orang yang kita cintai itu diluaskan kuburnya di dalam kuburan. Seorang ibu, seorang ayah itu, seorang tua itu tidak akan pernah mengharapkan lebih daripada doa kepada dia. Kenapa dia ingin mempunyai keturunan? Dikarenakan orang tua tersebut mengharapkan adanya doa yang akan disampaikan oleh anak kepada mereka. Maka janganlah pernah menyiksa orang tuanya dengan tidak pernah mengirim doa kepada mereka yang sudah lama terbujur kaku di dalam kuburan. Bayangkan kalau seandainya nanti kita yang meninggal dan kita yang akan dibiarkan oleh anak-anak kita, bagaimana keadaan seperti ini? Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya Allah mengatakan bahwasanya idza da'ani. Kata-kata idza ini sudah pernah kita jelaskan dalam majelis ini, bahwasanya di saat digunakan kata-kata idza di dalam Al-Qur'an itu adalah kejadian yang pasti. Akan tetapi ya, kata-kata inna itu adalah sesuatu yang mungkin belum pasti terjadi atau mustahil terjadi. Ini adalah penggunaan kata-kata idza da'ani, bahwasanya apabila kita memanggil Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawaban kepadanya. Falyastajibuli. Ini adalah sebuah klausulnya, di mana seseorang tersebut akan diterima doanya, akan dikabulkan permintaannya apabila dia menerima panggilan Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun. Semoga mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Allah mengungkapkan dengan beberapa ungkapan. Di saat Allah mengatakan bahwasanya ibadi itu diungkapkan dengan ya, tidak dibatasi dengan ibad. Kalau seandainya Allah mengungkapkan dengan kata-kata ibad, maka maknanya itu hanya sebagian kecil dari hamba. Akan tetapi Allah mengatakan dengan mengungkapkan dengan kata-kata ibadi, ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba yang banyak, yang apabila kita meminta kepada Allah itu akan dipenuhi permintaan kita oleh Allah, dengan syarat bahwasanya kita dalam keadaan memenuhi semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena ini adalah konsekuensinya. Bagaimana mungkin seorang hamba yang tidak taat kepada tuannya itu akan diberikan pemberian oleh tuannya? Tunjukkanlah sikap ketaatan kita kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Ini merupakan salah satu pembuktian kalau memang kita mengatakan bahwasanya diri kita ini adalah sebagai hambanya, maka tunjukkanlah. Bagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab,
Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya kunna azilla. Dulu itu adalah kita itu hina. Sebelum Islam datang, Umar mengatakan bahwasanya kunna azilla fa'azzanallahu al-Islam. Maka Islamlah yang memuliakan kita. Sehingga apa? Sehingga dengan Islam mereka bisa menguasai dunia. Hari ini di saat Ramadan sudah memasuki separuh, insya Allah besok sudah mulai 15 Ramadan. Apa khidmat kita terhadap agama Allah ini? Ini sebenarnya yang harus kita isi di Ramadan ini. Dikarenakan jamaah yang dirahmati Allah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya sebuah perbuatan itu akan dihitung pada akhirnya. Ini sangat penting apabila kita ingin merefleksikan di dalam semua tatanan kehidupan kita. Lihatlah dalam berbagai macam perlombaan yang ada, semuanya ronde terakhir itu adalah penentuannya. Ini harus menjadi penentuan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga pada bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan Ramadan terbaik kepada kita. Bagaimana cara kita mengisinya? Di Masjid Baitur Rahman mulai dari 15 Ramadan itu diadakan i'tikaf di markas. I'tikaf sambil menghafal Al-Quran. Bagi siapapun di antara kita yang belum pernah menghafal Quran, mungkin yang sudah tua bisa menghafal Quran. Dan ini adalah kesempatan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu beriktikaf itu selama 9 kali. Dan 2 kali sebelum meninggal, Rasul itu beriktikaf selama 20 hari. 20 hari Rasul beriktikaf sebelum meninggal. Ini adalah kesempatan kepada kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran, mentadabburi Quran. Kenapa? Karena selama ini Al-Quran yang kita baca tanpa kita ketahui pun itu mendapatkan pahala. Terlebih apabila kita mengetahui di saat apa yang kita baca, sehingga dia bisa menjadi petunjuk kepada kita. Dan kesempatan kepada kita juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, terlebih di bulan Ramadan. Karihil mursalah. Kedermawanan Rasulullah SAW itu bagaikan angin yang meniup. Ini adalah kesempatan kepada kita semua jamaah untuk bisa beramal. Dikarenakan pada saat orang beriktikaf 15 puasa sampai dengan 10 puasa yang diadakan oleh masjid, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyediakan menu berbuka dan sahur bagi para mu'takif. Dan bagi para jamaah yang beriktikaf untuk bisa menjaga etikanya. Ini sangat penting jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena banyak di antara kita di saat kita beriktikaf kita tidak mengetahuinya, tidak dibekali dengan ilmu. Rasul beriktikaf itu sampai dengan membawa ke lembu. Bermakna apa? Beliau yang qati'ul alaqati bainan nasi wal makhluk, memutuskan segala hubungan antara manusia dengan makhluk. Wa yattasilu bil khaliq, dan merajut hubungan dengan sang pencipta. Ini yang dilakukan oleh Rasul di saat beriktikaf. Maka sangat hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hindarilah di saat kita beriktikaf kita janjian untuk bawa makanan, untuk bawa kopi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak beriktikaf di masjid, akan tetapi ngopi bareng di masjid. Apa bedanya kalau seandainya kita itu beriktikaf di kafe dengan beriktikaf di masjid? Begitu juga di saat kita beriktikaf, kita masih sempat untuk mengupdate status. Ya Allah, indah sekali malam ini. Seakan-akan malam ini adalah malam tahajud. Dijawab sama kawannya, pret katanya. Ini adalah sebuah ungkapan yang dimana yang tidak pernah dianjurkan. Imam Syafi'i, beliau di saat beriktikaf itu tidak pernah selama hidup, ya, dalam Manaqib Syafi'i itu dikatakan bahwasanya selama hidup Imam Syafi'i itu tidak pernah menjulurkan kakinya ke Ka'bah. Ini adalah sebuah etika iktikaf. Kalaupun beliau pegal semutan, maka itu beliau akan memutar balik arah badannya menghadap ke selatan ataupun ke utara ataupun ke timur. Dan saking mempunyai etika yang sangat luar biasa terhadap baginda Rasulullah SAW, Imam Syafi'i tidak pernah naik onta di saat memasuki pintu gerbang Madinah. Kenapa? Ihtiraman li hadzal jasad. Beliau tidak akan berada di atas
kendaraan di saat ada tubuh mulia yang ada di tanah Madinah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita menghidupkan 10 akhir Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi